Hari ini kita bersama Sahil dan Kamal dari Duo Bahlul di sini. Terima kasih udah mampir di sini. Soalnya dia dari tadi tuh marah-marah mulu. Marah, mempertanyakan. Anak magang gue lo apain tadi? Lo bilang magang gue lu ya? udah kesel dari Nih, awal. gua Lo tanya bilang sama lu. kayak gitu. Gue gak tau dia anak magang. Anak magang? Dari bodinya soalnya kayak karyawan tetap. Sehat banget ini. Iya gak apa-apa dong. Kayak udah punya gaji. Iya biar. Ternyata belum. Tetap dong dibayar juga kita. Oh iya, anak magang di sini dibayar lah. di Masa sini nggak tuh dibayar? magang tuh kayak bank, tau gak lo? Dibayar. Kayak bank. Bank tuh dibayar. Kayak oil company. Iya, gitu ya. kayak Nggak, gitu-gitu. kenapa dia ngapain? Gue kan tadi mau nanya musola di mana karena gue mau sholat Iya. ya kan. Dia nih yang bantuin gue. Ya, di situ kan musola. Dikasih tahu gue wudu di sini mas. Iya. Sholatnya di sini. Oke, gue kelar wudu dia lagi sholat di musola. Sendiri nggak pakai nungguin gue. Sendiri aja gitu kayak lah ini orang yang tadi nganterin gue nih. Kenapa dia duluan? Dia mau sholat duluan di musola ngapain? ngapain? Dia Enggak, tahu gue mau Dia sholat. tahu bacaannya nggak bagus kali. Kan lohor bah lu nggak keluar bacaannya. Terus sholat sendiri. Masa urusan gitu aja lo marah? Marah. Sampai lo bawa-bawa, lo harus tahu kelakuan dia, harus tahu kelakuan dia. Kan biasa gue merasa aja. dihianati soalnya. Bukan. Gue kayak disasar-sasarin dulu. No. Biar dia bisa sholat duluan. Bukan itu. Apa? Lu pengen diangkat, diagungkan sebagai seorang imam kan? Imam apa? Iya kan? Gak ada. Lu pengen diajak Gua kalau sama sholat dia. di rumah orang, sohibul bait yang jadi imam bukan gua. Tahu nggak lu sohibul bait? Apa itu? Yang Tuan punya rumah. tuan Oh, rumah. tuan rumah. Ya, kalau gua sholat di tempat lo ya tuan rumahnya lu. Oke. Berarti imamnya lu, kalau nggak keluarga lu. Oke, Gitu. jadi lo maunya dia juga waktu itu. Nggak maksud gue dia udah tahu, gue mau sholat, terus dia juga udah ada wudhu ternyata. Iya. Kenapa nggak jamaah aja? Ya udah. nungguin Kan gitu mungkin dia loh. punya alasan lain. Nggak ada, Dia baru nggak tahu. aja. Nggak ada. Masa lo tiba-tiba Masa ngata-ngatain apa? anak magang? Nggak ngatain licik. Liciknya apa sih? Gua nggak tahu Berlomba-lomba liciknya. di agama kita tuh diajarin berlomba-lomba dan bersama-sama menuju kebaikan, betul nggak? Iya. Pahalanya lebih besar mana? Sendiri apa Jamaah. Jamaah. Dia kayak pengen ke surga sendiri. Gue nggak diajak. Nih, gue kasih Si tahu kampret. ya. Kemauan dia tuh maksudnya biar cepat kali ya. Ya Enggak. kan? Bener gak, Ki? Karena kan dia mau syuting. Iya. Dia harus standby, Nggak, ngeset pada- kamera dan segala Pada macam. akhirnya gue nunggu di depan musolanya, ngantri dia sholat. Kan bahlul kan? Oh, berarti lebih ke elu gak mau sabar. Elu yang gak mau sabar nungguin dia. Dia duluan, Lu paham gak sih Radit? Iya, gue ngerti. Makanya Sekarang kenapa lu nggak masbuk? iya, kenapa Nggak nggak bisa, langsung? karena posisi musola dia madepnya ke pintu. Oke, kalau nggak bisa berarti memang tidak bisa berdua. Bisa berdua Salah- cukup. Sebenarnya cukup. Nggak, Di. Sebenarnya cukup. Cukup nggak? Iya, cukup. Tapi lu nggak bisa lewat ketika ada orang sholat di dalam kan? Bisa aja kalau lo hati-hati bisa. Hati-hati. Iya, maksudnya pelan-pelan. Orang jidatnya di pintu. Berarti dia terlalu maju. Iya nggak makanya. Berarti dia terlalu maju Udah itu. deh, biarin. Mau nanya apa, Dit? Gua tuh jujur ya, gue ngefans loh sama dia. Ih keren. Kok bisa? Mana Keren. ada? Seorang Raditya Nggak ada. Dika Iya. ngefans sama Kamal Irsyad. Iya, Irsyad siapa anjir? Bukan gua Kamal Rashid. Jadi ada. kan waktu gua masih awal-awal kuliah, gua kan ngeband sama teman-teman gua. Patokan kita tuh Nunung CS bandnya dia. Tuh Nunung CS di situ. Tiap kali dia main di FIB, kan Iya, suka ada iya, acara di FIB UI itu, kita nontonin dia. Ih, keren. Abang goreng. Iya, betul. Jual Iya. tahu tempe. Iya sebenarnya bisa kagak gue ya? Mukanya bisa biasa aja kan? Enggak, orang harus tahu band dia keren. Iya, Orkes udah. Nunung CS kan. Betul, terima Keren kasih. banget lo Keren. vokalisnya kan. Betul. Tiap kali lo main kita tuh Iya, kayak parah. Gila keren banget lo, keren banget. Band lo. yang lain udah keliling kota, keliling dunia. Band gue keliling fakultas. Di zaman itu. Bahkan keluar UI aja. Udah band gue gak ada yang tahu. Emang batasnya tuh Tugu. Udah. Tapi kayak emang terkenal kan band lo pada saat itu. Pada saat itu, iya Rame. terutama di lingkungan UI Nah, sebenarnya. justru sekarang Bang Radit, bandnya malah tambah naik. Oh iya. Semenjak beriringan dengan naik daunnya Kamal Rashid ini. Gila, gua masa acara Pacific Place. Iya. Acara bank. Bank. Wah itu mewah. Nasabah-nasabah yang hebat-hebat datang semua. Gue dikasih tahu kan sama yang ngundang gue, sama pihak bank yang ngundang gue. Ini acara eksklusif, hanya nasabah-nasabah terpilih Betul. yang main sini. Oh, Bang Radit boleh nggak jadi pembicara? Boleh. MC-nya siapa? MC-nya Kamal. Kamal Palevi ini pas gue lagi. Kamal Rashid. Oh iya. Pas gue masuk, dia udah pakai jas. Iya, Duduk disuruh. nih meja bundar. Masih gitu. pakai shawl di lehernya. Nggak ada, Masih nggak, pakai udah shawl. langsung nggak Pakai pakai shawl shawl Iya. gitu. Dia kan dia tuh berasa bule. Oh lo pakai shawl? Pakai waktu itu? shawl. Gampang Dia masuk kemana-mana. angin.
Enggak, waktu itu nggak pakai shawl. Lu pilek sih waktu itu. Gue ingat betul lagi nggak fit. Makanya nggak gue ajak ngobrol panjang. Gua fit aja. Enggak. Kalau berasumsi, kalau ngejudge Enggak. gua nggak fit. Radit, kan gue tanya, lu kan lagi pakai masker. Gua kemana-mana emang pakai masker. Enggak. Oh iya karena lu hygiene ya orangnya ya. Tapi waktu itu lu bilang emang lagi nggak terlalu oke badannya. Lo mau lihat penampilan dia kalau pakai shawl nggak? Terus. Nih, dia tuh selalu begini. Apa sih lu, Tuh. Wok? Ih keren. Selalu begini dia. Pakai shawl. Berasa di Belanda. Terus pakai ini ya, apa logo Konoha ya di sini. Oh no. Gak ada. Terus gak lama juga lu gue tinggal karena lu udah mulai ngobrol sama investor yang lain, gak relate gue. Lu ngomongin apa pada? Keren loh dia. Gua keluar aja. Nggak briefing gua. Gimana nge-brief lu gimana? Kita ngomongnya gini, nanti gua masuknya di sini ya. Nanti gini. Oh ya, siap Kamal. Terus lu udah ngerti kan nanti gini. Iya nanti gua maju. Nanti pas ini gua masuk kayak iya. Keren. Keren, Lu profesional. amnesia lu ya? Yang briefing kita tuh orang banknya. Gue juga ikut di briefing. Gimana caranya gue briefing lu? Ya, tapi kan- Keuangan aja gue gak ngerti. Nggak, tapi lu kan meyakinkan gue kalau semuanya akan baik-baik aja. Udah tenang aja, Dit. Nanti lu gini, nanti gue iniin gitu. Emang iya? Enggak. Iya. Santai Agak. aja, santai lu. Orang, gitu. waktu itu mah vibe-nya dia mah udah kayak... Lu tuh suka lupa kalau Udah lu lagi kayak- leading sesuatu. Kagak ada leading, apaan gue nge-MC Iya, doang. lu tuh suka lupa. Bahkan moderator doang. Dia yang acara itu emang tentang dia. Kan positioningnya emang lu waktu itu Nggak jadi ada. moderator Emang di situ. nggak moderator, Tapi- present Radit. Kenapa? Hai, Radit, gitu. Tapi Q&A kan lu yang ngatur. Ya lah Q&A cuma ngasih mic doang. Apa sih dia? Gue cuma ngasih mic. Saya mau nanya, nih Raditya Dika, keren. Gitu doang. Kenapa kesulitan mengakui kalau lu tuh hebat? Nggak ada, emang karena Lu gue tuh masih hebat. keren. Nggak ada hebat-hebatnya, Dengar, biasa dengar. aja. Kan waktu itu ruangan kita sebelahan. Oh, lu juga ada? Gue di sebelah, gue ruangan sebelah. Jadi Bang Radit sama Kamal di sebelah, gue sebelahnya. Gue Iya. sama David Noah waktu itu kan. Oke. Gue moderatorin dia. Kan kedengeran dong dia ngomong apa aja. Iya. Kedengeran. Lucu banget. Nggak bisa, nggak mungkin. Itu lucu banget. Gue nggak jawab sama sekali. Ruangan Yang gua itu di ruangan gua tuh Nggak- sampai kayak nggak ada. gila ruang Nggak. sebelah kayaknya lebih menarik. Oh iya, Gitu. bener. Sampai kayak Iya, gitu. iya. Penonton ada Salah, yang salah. yang gitu kan. Iya, sampai kayak begitu. Itu umur berapa sih yang nonton? Oh, treble semua nggak ada. Tapi waktu Keren, itu keren. Raditya Dika emang seenteng itu tapi seberbobot itu. Jadi waktu itu gue malah ngelihat kayak Radit lagi stand up, tapi temanya ekonomi. Gitu. Oh, iya. Jadi banyak live per meternya itu kurang lebih per meter apa sih? Per menit LPM. Ah ya, kok per meter Pakai gini ya, ya? lu. Iya. Kok jadi konveksi? Maaf, saya kan bukan Sebentar stand habis up. renov rumah dia. Wah. Begitu jadinya. Setelah MC apa kemana-mana gitu keren banget. Hah? Semenjak jadi RT. Udah ke politik. Oh, naik. Dia. Masuk politik. Bosan gue dengan topik ini bener dah. yang kuliah perpolitikan siapa? Lo. Gue kuliah politik. Iya kan? Dia komunikasi. Komunikasi. Tapi dia ngambilnya apa? RT. Gila. Dia mau menjajaki posisi tertinggi di negara ini Oke. lewat jalur terendah dulu. Oke, menjajaki posisi tertinggi di negara ini. Kalau gambar lu tulis, jangan lu gambar. Lu tulis. Kalau gambar lama. Kita kan lagi di Blok M Square kalau digambar. Males, terlalu bingkai lagi lu jual ke gua. Males gua. Lewat dia jadi RT. Dia jadi ketua RT. Lo tahu Setelah jadi RT, dia bisa renov rumah. bahkan baru keluar SK-nya dia untuk jadi ketua RT, langsung renov rumah. Kok bisa? Kok bisa? Lu kok bisa percaya dia? Dia kan temen lu tiap hari Gak ketemu ada sama kerjanya lu. dia bukan, kalau lagi begini dia bukan teman, dia tuh pengkhianat. Kerja dia framing gua. Nggak, tapi Gua kan- sekarang kalau disapa, teh, masih korup nggak? Masih korup, teh, ini teh, korup gitu, isinya gitu. Padahal apa sih mau dikorup? Teh. Ada dong grup warga. Bukan grup, kenapa grup warga? Ada nggak? Kan lu RT. Ada. Mau lihat? Ngapain? Dia mau lihat aja. Biar apa? Apa yang diomongin di grup warga Yang lu? Pak Sulaiman Tentang- terakhir ngomong apa Iya, Pak Sulaiman? Terakhir yang diomongin anjing liar udah boleh masuk komplek beneran. Ya, gue lagi mau ngomongin penangkaran penang. Ya iyalah, Lu bahkan. ngurusin anjing liar masuk komplek. Iya karena udah mengganggu dan gak ada yang ngerasa punya anjing itu. Oh, akhirnya lu giniin anjingnya. Ngapain? Nggak Iya, boleh. makanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kan lu Nggak apa? boleh. Nggak boleh diginiin. Udahnya gue di framing korup, gue di framing nyiksa binatang sama lu. Lu jangan begitu.
semakin berat masalah hidup gua. Nggak usah begitu loh. Bukan, gua tuh Nggak lagi ada. mau mempelajari Nggak ada. gimana cara seorang RT yang Nggak baru ada. renov rumah itu bisa menangani anjing liar. di Belum komplek tertangani, rumah. belum tertangani. Kita lagi approach ini apa namanya yang suka nyelamatin hewan itu. Oh, animal defender. Ya gitu dah, pokoknya yang bisa jemput-jemput hewan-hewan liar. Supaya kita memperlakukannya juga baik ke anjingnya. Karena kita nggak bisa. Oh, Kan gue paham. nggak bisa nangkap anjing juga. Oke. Takut kena ludahnya segala macem. Ya kan Oke. tinggal cuci kalau itu. Tinggal cuci. Iya. Emang cuci gampang pakai pentin lo pikir? Kan harus pakai tanah lah, apalah ribet. Ya nggak apa-apa. Apa sih lu marah-marah mulu? Nggak marah dia menggampangkan sesuatu. Ya itu nunjuk. Terus gimana? Iya lu nggak tahu. Aneh. Lu nggak tahu siapa yang ngomongin. Ya harus gue tunjuk. Ini gue lagi ngomong ke dia. Gue gak tahu Gitu. siapa yang diomongin ya. Iya, wajar menunjuk. Udah buruan tanya aja ngomongin RT gue. Tapi enggak. Lu tahu kan sekarang lagi ada berita tentang RT-RT yang viral, yang Iya. karena punya inovasi dan gagasan yang luar biasa. Heeh. Yang dia nyiptain ada kolam lele di segala macem Iya. tempat-tempatnya itu. Terus ada yang bikin kampung anti curanmor. Dia Oke. pakai RFID. Orang-orang banyak yang ngetekin ke gue, bilang ini RT Kamal supaya dia punya inovasi. Tercetuslah inovasi buat kompleknya dia. Apa-apa? Bikin Mal. apa? Iya. Bikin apa? Inovasinya apa, Mal? Gue bikin tiang bendera horizontal namanya. Ya. Jadi ntar pas ada pengibaran bendera, jadi tiangnya rebahan gitu, Dit. Jadi gampang. Itu jemuran. Jadi gampang. Bukan tiang. Kalau tinggi kan susah. Ini kita gampang gitu. Faedahnya apa Komplek buat gua. warga? Biar kelihatan di bawah benderanya. Biar orang nggak perlu gini-gini. Bendera ditaruh bawah. Kan nggak Bukan boleh. bendera orang bendera komplek. apa bendera komplek? Biar orang nggak tahu komplek gua. Karena komplek gua punya bendera. Bukan bendera. Salah kan lu? Enggak salah. Gua udah tahu mau kemana arahnya. Bendera komplek mal. Bendera komplek. Iya. Kayak gimana boleh tahu? Warnanya apa bendera komplek? Bentuknya lo? kayak bendera Peru, tau nggak bendera Peru? Tahu bendera Peru yang Yang ada itunya. kayak umbul-umbul. Oh, Iya, tapi warnanya warna itu. komplek gue, khas komplek gue. Oh, apa warna komplek lo? Ada gradasi orange gitu. Oh, Coklat. filosofinya? Demi Allah gue gak ngarang. Lo mau ngejebak gue kan? Tapi emang komplek gue punya bendera. Beneran? Umbul-umbulnya tuh warnanya sama semua. Komplek lu punya bendera? Ya itu warnanya oranye gitu-gitu. Gradasi oranye. keren. Jadi kita taruh di jembatan. Kalau malam dikasih lampu sorot dari bawah. Cus keren. Yang masalah inovasi sampah-sampah tumbuhan gimana, Mal? Sampah-sampah tumbuhan apa sih? Yang tumbuhan? dari- Tumbuhan tuh dari Allah Sahir. Kalau bilang Sampah-sampahnya. sampah sih. Loh, kan memang itu jadi sampah. Iya. Itu Bisa. Tumbuhan jadi bisa sampah. membusuk. Ih, kompak banget. Luar biasa. Perasaan baru kenal. Kok bisa? Teman lama Anda berdua. Kayak berdua. Masa gua gak boleh bantuin dia? Gak boleh. Lo harus netral di sini lo host. Iya, oke. Iya. Oke. Tapi makasih lo tadi dibilang betul dia nge-MC-in gua. Terus dia bilang tadi gua ringan bawainnya, Iya. stand up apa segala macam. Semua orang tuh tahu. Kalau penonton umum itu kan harus dipecahin dulu Iya, benar. supaya kalau kita naik itu enak vibe-nya. Berkat dia lah. Karena hari dia itu. icebreaker-nya. Iya, Dia dia belum selesai. Ya apa? Lo mau ngomong apa lo? Enggak, lo bilang aja lo keren karena gue Enggak ngefans. ada, Gue biasa ngefans aja. sama lo. Abang Gorengan itu tuh keren banget tuh lagu tuh. Iya. Kalau lo Jual ngefans tahu sama tempe. gue, lo akan tahu minimal 2 lah lagu gue yang lain. Abang Gorengan. Terus, Ayo Abang mie liburan. ayam. Gak ada. Kenapa lagu gue abang-abangnya semua? Gak ada. Tapi yang rame banget kan lagu itu. Iya betul. Cuma kan lagu gue banyak. Ada banyak sekali. Iya, gue udah punya 3 album. Yang paling baru apa? Single Yang paling baru, single paling baru. Iya. Boleh ngomong sini nggak apa-apa. Judulnya JKT 79. Kok dia gini? Bukan ragu. Lo nggak tertarik itu sampai nggak ada pertanyaan lanjutan. Enggak, gua nggak tahu. Lo Nggak, cuma itu beneran apa nggak sih? Bener JKT 79 tentang orang-orang pekerja atau karyawan Jakarta yang berangkat jam 7 sampai kantornya minimal jam 9. Nyanyiin dong. Karena 1, macet. 2, 3, go. Berangkat jam 7 sampai jam 9 Jakarta. Jual Diam. tahu tempe. Nggak usah. Nggak ada. Itu udah Dit, itu lagu udah gak gue bawain manggung, Dit, bener dah. Karena bosen ya lu ya? Bosen banget. Bosen Dan terlalu banget ya? nempel. Kita pengen lepas dari lagu itu juga. Oh, Kita pengen orang-orang tahu bahwa band kita tuh produktif. Keren. Jakarta 79. Iya, JKT bukan Jakarta. JKT 79 Judulnya keren itu ada banget. di Spotify. Nanti gua dengerin, gua akan Iya. dengerin, gua akan ngefans lagi sama lu setelah dengerin lagu itu. Iya, enggak maksudnya bukan ngefans lagi. Kalau emang fans harusnya segitunya. Gua fans segitunya sama lu. Sekarang belum kan, lu cuma tahu 1 lagu.
Tahu gua satu lagi. Apa? JKT 49. itu kan tadi. Itu saya yang kasih tahu. Malu. Enggak, tapi jujur gua waktu nontonin dia manggung itu kan dulu. Dia atraktif Udah banget. lama gak ketemu dia lagi. Atraktif banget kalau lagi manggung. Iya. Apa aja bisa dijadiin komedian sama dia. Emang itu ya, emang kepekaan komedinya tuh ada tinggi aja ya, banget, tinggi iya. banget ya. Makanya lo partneran sama dia pun juga lo happy ya. Ya alhamdulillah. Kalian ditemuin di radio kan? Yang nemuin produser berarti? Bukan. Bos kita program director. Oh, Dia yang program director dia ya? tadinya satu radio sama Kamal di radio Si sebelumnya. bos gue itu. Bos gue. Terus pindah ke radionya Jack. Sahil udah di Jack dari kapan tahu. Oke. Terus karena bos gue pindah ke Jack FM, gue ditarik dari radio lama ke Jack FM. Radio lamanya apa? Sekarang namanya Iswara, dulu iRadio. Oh, radio. Gue sama dengerin Nggok. radio. Oh iya. Lagu Indonesia semua kan? Betul. Iya, betul. Makasih. Bang Goreng. Allah Akbar lagi. Bahkan nggak diputer lagu itu. Enggak, Mal. Kan lagunya lagu pop. Mal. Deretan lagu-lagu Indonesia terbaik. Bukan ya? Bukan ya kayaknya. itu kan Kayaknya tagline-nya Gen deh. gitu. Bukannya ada. Ya tapi gue lupa tagline-nya. Soalnya mirip-mirip Gen. Itu kayaknya Gen dah. Oh, itu Gen. Jadi lu dengerin tuh apa? Kira dia apa Gen? Radio, gua denger. Jadi biasanya dua-duanya orang-orang suka dengerin. Ganti-gantian itu. Oke, lo tahu dia dari awal nggak si Kamal? Gua kenalnya justru sama istrinya. Oh. Karena gue pernah ngajar istrinya kan ikut komunitas gue buat latihan siaran kan. Jadi penyiar radio. Jadi dari situ gue tahu dia, tapi belum kenal, belum pernah ngobrol sama sekali. Mutual friend aja banyak. Oh. Mutual friend-nya banyak. Lalu tiba-tiba dia dipasangin sama lo udah kayak feeling gak enak gitu nggak? Kayak dia lagi gitu. Kenapa dia kayak banget? Enggak kan, maksudnya kan dia siapa tahu lo denger dia suka marah-marah. Oh itunya gue nggak tahu. Justru gue nggak tahu. Oh. Cuman pas pertama kali kita ketemu di lobi depan kantor, itu dia yang, oh ini Sahil. Begitu gaya tengilnya, sama kayak dia pertama kali ketemu Dokter Tirta. Oh ini Tirta. Oh, ketemu Dokter Tirta kayak gitu. Gitu. Sampai dibahas sama Dokter Tirta. Iya, tapi emang dia kayak gitu. Emang perawakannya begitu. Tapi aslinya baik. Nggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Aslinya saya juga nggak tahu. Tapi vibingnya gimana? Lo ajak dia makan berdua kah? Nggak ada. Nggak Ngapain? nonton? Ajak makan berdua. Chemistry. Dia itu ulang tahunnya nggak traktir. Apalagi ngajak makan gue berdua. Kenapa gue ini Asal marahin? tahu. Oh ya sorry. Lu ulang tahun Apa? beli Aldi's Burger itu juga gara-gara Sinyo kan? Betul. Gue Ya dipaksa udah, sama dia. lu dipaksa sama Sinyo. Tapi akhirnya gue ikhlaskan karena berkah. Gitu. Sama Ya aja lu. gimana vibingnya? Kalian kan harus berdua. Nggak ada langsung begitu aja. Masa langsung jadi gitu Iya, aja? langsung jadi gitu aja. Gila, keren banget loh. Biasa aja. Karena kan dua-duanya udah siaran lama juga. Oh iya, udah profesional. Udah profesional. Itu kayak bukan konsekuensi ya. Kayak udah setiap penyiar harus siap ditandemkan dengan siapapun. Oke, terus Tapi emang ya chemistry kan susah ya. Gue beberapa kali siaran sama teman-teman gue dipasangkan gitu ya. Banyak gagalnya, banyak nggak cocoknya. Termasuk salah satunya Manggok kan juga. Oh, Nggok. Lo Setahun pernah siaran tuh. sama Nggok. Kita berdua pernah siaran sama Enggok. Terus dulunya nggak ada yang jalan. Gue duluan, gue awal siaran sama Nggok. Eh. Waktu masih di Indika FM waktu itu. Nggak berhasil tuh. Gue ditendang, dibalikin lagi ke malam, ke siaran malam. Oke. Nggok masih di pagi gantian sama Augie Fantinus. Oke. Habis itu nggak lama gantian, Nggok yang ditendang, Augie sama Oke. Nirina Zubir. Mas, Oke. boleh nggak bilang tendang nggak? Iya. Itu kayak kasar banget loh itu. Iya, dipindahkan, Iya, dimutasi, diganti. mutasi. Iya gitu. Habis itu baru Nggok pindah ke iRadio ya. Kayak waktu merah, itu ya, iRadio. Pindah ke Ketemu sama dia. Siaran sama dia. Lama gua sama Enggok 3 tahunan, 4 Nah, itu tahunan. cocok sama Nggok. Iya, 3 tahunan, 4 Cocok tahunan. kan? Cocok-cocok aja. Semua sebenarnya kalau ngomong cocok-cocokan itu cocok-cocok aja sebenarnya. Tapi kan tergantung KPI Iya. radionya juga. Oke, akhirnya lu ditarik lah sama Radio Do ini Iya, di Jack. betul, nyobain. Baru ditemui. Iya, langsung bikin demo sekali. Udah nggak lama di kontrak tuh siaran. Ada nggak pas momen-momen dimana kalian berdua lagi nyoba siaran gitu, terus dalam hati kayak, oke nih gitu. Oke nih gue sama dia nih. Sejujurnya pas kalau gue pribadi ya, Nah. pas bikin demo, gue nggak tahu bakal works apa enggak. Karena gue cuman mengeluarkan maksimal, dia juga gue yakin mengeluarkan maksimal. Tapi kita belum tahu bakal jadi apa kan? Kan cuma demo. Demo tuh ngapain sih? Yuk cuma ngerekam 4 cut gitu. 4 talk set.
Tokset. Tokset yang berak. Itu kloset Kloset dong. Bahlul. Tokset. TALKSET. Tokset. Tokset. Iya tokset. Jadi kan kalau di radio. Gimana sih jelasinnya nih? Gak tahu, gue bukan anak radio. Kalau di Oh, iya, radio, oke. di Loksiar kita. Loksiar tuh apa? Loksiar apa? Loksiar jangan tuh pakai istilah semacam kayak lagi. rundown-nya. Oke. Rundown kita siaran kan ada lagu, ada iklan, ada jatah kita ngomong. Aha. Nah jatah kita ngomong tuh talk set namanya. Jatah lu ngomong. Iya. Di radio tuh penyiarnya ngomong mengantarkan ke lagu berikutnya. Nggak selalu Nggak itu selalu, doang. nggak selalu. Bisa informasi juga, bisa Adlibs. betul, Oh. bisa gitu. Gitu. Nah di talk set itu kita bikin ada 4 kali talk set. Jadi 4 kali kita ngomong ceritanya. Oke. Ya udah kita bikin dummy itu. Cuman memang di kita bikin dummy pertama itu tuh ada di dalam hati gue tuh kayak oke nih kayaknya. Dia oke, lu yang gak yakin. Iya, karena gue gak suka sama dia. Ternyata drama. Ternyata drama lu ya. Enggak, soalnya kita kan mutualnya sama nih. Banyak temen. Dan anak radio tuh gini Dit, kita saling tahu. Kita bahkan tahu kompetitor. Jadi kita tahu siapa siarannya kayak gimana tuh udah tahu. Sahil itu dari dulu terkenalnya well prepared. Parah. Bagus banget siarannya. Sendiri tapi Rapi banget. Dia sangat playful lah kalau lagi siaran sendiri. Jadi gue tahu, kan gue jadi bisa baca. Wah, gue yang spontan ini bisa masuk nggak ya sama si well prepare ini gitu kan? Iya, ternyata masuk aja ketika dia nggak ada persiapan. Lu jadi gak nyiapin diri pas lagi demo ini? Enggak. Oh. Jadi spontan dua-duanya. Lu gitu. ngikutin gaya dia atau Karena memang gak sih, siap? Gua itu sebenarnya kalau tipikal berpasangan sama orang, gue bisa jadi alpha, gue bisa juga jadi beta. Oke, tergantung nih. Siapa partnernya. Nah, ketika gua ngelihat dia joker banget dan gue bukan tipikal joker, ya udah akhirnya gue mengalah. Lo yang lurus. Iya, dia yang gue belok. mengikuti dia aja. Jadinya kayak gimana? Jadi gue mengumpan-umpan dia aja. Gimana sih misalnya, ini kan demo nih. Ya. Berarti pura-puranya ada lagu dimainin? Enggak harus. Enggak. Bisa kayak gini. Yang pertama cuman disuruhnya sama bosnya gini. Pertama lo opening ya. Opening program misalnya cuman opening pendengar doang. Jak 101 all greetings for your day masih barengan Sahil sama salah. Baik dong. Lupa gimana sih? Gue jadi lu. Masih barengan sama gue Kamal dan Sahil. gitu. Kita bakal nemenin lu sampai jam segini. Jangan kemana-mana. Pokoknya kita bakal punya apa aja Hil. Ngomong Balol. Ngomong kasih contoh ke dia nih. Kita nanti punya sikat, kita Yoi. nanti punya Fitur-fitur salah lah, dengar apa. segala macam. Kok gimana caranya kita Sampai jam tahu 10 ya, gitu. itu bagus apa enggak? Kan bukannya itu standar-standar aja. Maksudnya kayak Itu kan 4. Opening, materi kata, closing. Materi kata tuh lu menyampaikan informasi aja, terserah. apapun. apapun. Berarti dia ngarang dong pas demo. Enggak ngarang dong Iya, enggak. Balul. Kan kita punya interest masing-masing. Lu mau ngomongin apa Mal misalnya? Kita cari beritanya di Burung murai. Ngapain ngomongin burung murai? Gua nggak tahu. Biasanya penyiar itu diberi kebebasan, lu nyamannya informasi apa? Oke, lu nyamannya apa? Kalau gue sukanya hard news tentang sosial politik itu. Karena gue suka ngenyain kebijakan gitu-gitu. Ngomongin Iya. dolar lah misalnya. Ngomongin dolar ya. lagi Naik ini, mulu, naik. angkot kali naik. Wah. Gitu misalnya. Misalnya. Ini apa? Ini maksudnya lagu. Play lagu. Oh. Cok langsung lagu. Kan kita selalu Abang nutup talk set. Gore. Enggak. Kan lagu tadi lo bilang. Kesian banget. Cobain sama gue dong. Dia aja. Gue ngedemo nih. Kalau segitu gak maunya sama gue? Betul. Enggak, soalnya jujur ya. Jujur. Lu arogan banget lu. Lu arogan parah lu. Nyebelin nih orang nih ternyata. Perasaan waktu acara Bang itu cool-cool aja orangnya. Ternyata asli nyebelin ya. Gue suka ngeliat lo emosi sih. Gue waktu diundang Bang Radit Hah? sama bini gua. Kapan di sini? Di Udah, studio waktu yang dulu, lama. iya. dulu. Belum di sini. Belum. Masih anteng-anteng aja. Iya. Begitu sama lu nih keluar semua nih. Seneng soalnya. Justru sebelum kesini kan gue waktu ketemu dia kan singkat doang kan. Sebelum kesini gue sempet mikir kayak gue kan pace-nya cepet ya. Gue kalau ngomong nggak bisa lambat emang. Iya. Merepet soalnya. Iya. Lu kan soft spoken ya. Terus gue kayak
bisa nggak ya nih? Gua ngelambat-lambatin kali ya, gitu. Oh, takutnya gue nggak ngerti lo ngomong apa. Kayak tadi tuh apa sih? Itu gitu. tolol namanya. Ya, lo sendiri Bukan ngomong ke pace-nya gua. cepet. Enggak, lo sendiri Masa ngomong lu ke nggak gua. ngerti gua ngomong apa? Dia terlalawak gitu, masa gitu. Iya enggak kan lo bilang Aneh. harus melambat-lambatin. Iya, supaya maksudnya gue ngerti nggak gua. bukan menyesuaikan pace lu. Gue takutnya gue kebanyakan motong. Gue kan sering diomelin sama netizen. Motong mulu nih hostnya. Ya emang apa? Karena gue ada dead air gitu. Oh, tuh lo barusan motong diri lo sendiri ya? Betul. Karena gue gak suka ada hening gitu. Itu tuh harus ngisi terus gitu. Makanya cobain kan kayak tadi Sahil bilang Iya. kalau bertolak malah lebih menarik kan lo bisa Ternyata. ngikutin dia Iya. kan makanya sama gua misalnya kita bikin demo Yaudah. Lo mau sama siapa? Mau gue sama dia. Sejujurnya gue tahu ya, basic skill siaran lebih bagus dia jauh daripada gue. Karena dia basicnya penyiar dulu tuh passionnya emang menjadi penyiar. Iya. Gue jalan cerita jadi penyiar itu beda. Gue ngeband di interview radio disuruh jadi penyiar gitu. Gue gak pengen jadi penyiar sebenarnya. Gue Oke. pengen jadi direktur Pertamina, selalu tahu. Gak jadi nih gue. Ngurus siaran kan itu gue. cita-cita dari dulu tuh Ya, direktur Pertamina biar kaya aja. oh iya oke Gitu. oke gue cobain sama dia ya Terserah lu mau sama dia. Yaudah, Sama dia dulu ya. Dia tuh pengajar public speaking. ih gokil misalnya gue sama lo Iya. radionya apa misalnya Jak FM aja yang Jak gampang. FM Iya. FM. Hai Jak FMers kita Nggak usah. Jakarta. Hah? Udah nggak usah pendengar aja pendengar. Boleh. Ya. Hai pendengar, balik lagi bersama gua Raditya Dika. Barengan sama gue juga Sahil Mulahela. Ini hari ini kita bakalan seru banget ya Dit ya. Asik ya? Iya, kita bakalan nanti ada apa aja? Ada sikat, Sulap. sulap. Iya. Terus lu katanya mau stand up. Oh di radio. Iya, lu mau stand up juga. Gila. Fun bro, fun. Seru. Kan harus seru kan? Gue jadi Yuri boleh gak? Boleh. Pertama kekurangannya satu sulap. Emang gak boleh? Kan audio. Audio ya, Bang. apa-apa, kan Gimana? seru. Coba lo bayang, lo merem coba. Merem, dengerin gue sulap ya. Nah, lo kan pendengar kan? Iya. Nggak ada visual. Iya. Oke, para pendengar tercinta kita akan mulai sulap. Nih, saya punya sapu tangan, lihat. Hilang sudah. Oke. Kebayang ya? Sekarang. Kebayang nggak? Nggak, Kebayang. jangan gitu. Gue kebayang. Kan lo Tangan nggak lo bisa. kesini, tangan Ya, lo iya, sini. tapi kan gimana Semasukin. menghiburnya? Lo kan lo nanya kebayang Sulap apa tuh nggak? susah. Ya bisa kebayang, gue kebayang. Ya, tapi Kebayang kan karena curang apa? dong. Karena apa? Kekuatan radio itu ada di theater of mind. Betul. Iya, cuma kalau lo sulap di radio, kalau lo sohor hebat lo. Lah, itu Iya. makanya dengan lu cerita kayak gue bisa ngilangin lo berdua ya kalau lagi sulap di radio. Tinggal gue matiin mic lo. Sah dong. Boleh Iya, dong. cuman kayak ngapain kok sulap di radio kan nggak bisa dilihat. enggak masalahnya. Lo Penyiar ngapain yang punya hebat fitur itu adalah sulap? yang bisa memainkan theater of mind Iya. si pendengarnya. Guru public speaking. Berarti dengan Kamal ngomong kayak gitu kita berdua kebayang penyiar hebat nggak? Iya penyiar hebat. Penyiar hebat. Dulu ada sandiwara radio. Nah, kita itu. cuman merem doang. Kita bisa bayangin orang berantem. Yes. Nah, Kalau sulap ya nggak apa-apa, bisa kan dibayangin. Iya. Sendoknya bengkok, sendoknya balik lagi. Tapi buat kita Tapi tadi buat apa? kebayang sapu tangannya hilang tadi. Iya. nih pendengar ada sendok nih, saya bengkokin ya. Tuh kan bengkok. Tuh bengkok. Bengkok. Kebayang. Bayang. Kebayang orang. Kebayang sih. Jadi komunikasi lagi. Kebayang bener sih. Cuman masa jualan sulap ngebayangin. Aneh. Ya boleh aja. Ya, boleh. Terlalu melimitasi Ya itu. udah, ya, maaf. Ya, Radio, boleh. iya. Boleh. Coba gue boleh. pengen, mudah-mudahan dalam waktu kita hidup nih ya, ada radio yang nayangin sulap ya. Boleh ya muterin Ya sulap boleh ya. aja dong. Iya, Terserah boleh. kan, terserah. Kita ajak Nyoba, aja Bang. dia Buat apa? Sulap. buat sulap di radio. Kalau bertiga bisa nggak? Kalau bertiga siaran. Ada. Gen kan bertiga siarannya. Oh, siapa Gen aja? FM. Sinyo, Yusril, Kemal. Yusril junior lu tuh. Kemal Palevi. Bukan Kemal Mokhtar. Kemal Mukhtar. Ya, Yang suka Kemal review Bundar. makanan, review Ya. makanan. Mana dia suka review Iya. makanan? Iya, review Ya makanan. itu dia. Bukannya makanan dia nggak enak ya? Apa dia masak? Enggak, dia justru menjaga banget gizi kan. Jadi makanan dia tuh kayak Makanan ini dia kalau bawa bawa. bekal ya. Jadi Eh. nih, ntar juga paling ditek sama orang-orang ya. Dia kalau bawa bekal kayak studio lo warnanya monokrom. Cuman roti tawar nggak pakai apa-apa sama telur bulat. Terus tempat bekalnya warnanya putih. Udah jadi studio lo tuh. Nggak. Gue ngeliatnya nggak genah gitu. Ini studio ini bekalnya Kemal. Iya kurang lebih nggak ada warnanya. Nggak Yang ada berwarna warna cuman merah. apel doang ya? Iya cuman Apel doang yang berwarna. Iya.
Itu juga kalau digigit warnanya sama jadi sama Tupperware-nya kan. Iya, Gitu. putih-putih lagi. Berarti bisa. 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 Oh. Bertiga, berempat, berlima ya bisa. Dulu Jak bertiga zamannya Ronald Tike sama Iya, Ronald Tika sama Melisa Karim. Melisa Karim. Oke, Bisa. Berarti sah-sah aja ya. Sah-sah Sah aja. aja. Nah ini kan dari radio. Dua Bahlul. Kok bisa duo Bahlul ini datang dari mana? Dari pendengar sebenarnya. Heeh. Namanya itu datangnya dari Jakarta. Jadi kan pada saat awalnya kan kita siaran sore nih. 2023 awal tuh siaran sore. Iya. Gue sama Kamal, gue tadinya siaran malam, dipertemukan sama Kamal. Oke, kita dikasih slot siaran sore. Namanya SPK, siaran pulang kerja. Siaran pulang kerja. Bareng Sahil dan Kamal. Bareng Sahil dan gitu doang. Kamal. Oke. Nah, akhirnya setahun berjalan kita dipindah dinaikin ke pagi. Ke siaran pagi. Kalau naik ke siaran pagi artinya promosi kah naik tingkat? Itu promosi. Promosi. Wih, keren berarti ya. Prestis tuh. Sono coba ngomongnya. Iya keren kan? Ah, ya udah lu dong. tanya dia. Ya keren kan? Enggak, gue lagi takut jawab-jawab yang keren ini enggak mau gua. Framing banget. Bukan frame. Nggak Dia mau terlalu gua. merendah ini Nggak orangnya mau gua. humble. Ke dia. Humble. Iya, tapi Cie, emang apa namanya? humble, cie. Salah juga humble. Gila kali ya. Gila. Kok bisa? Keren banget Anda. Dasar kamu komika. Founder kampret. Oke, tapi keren dong berarti. Iya, Naik level kan? alhamdulillah. Iya. Kalau di radio, tahta penyiar tertinggi itu sebenarnya siaran pagi, prime time-nya. Oh. Karena dilihat dari traffic. Oke. Traffic pendengar. Berarti kalau misalnya lo bilang ke orang, lo siaran kapan? Gue siaran pagi. Orangnya gitu dong. Ya kalau yang tahu ya Nggak semua pasti- orang paham. Nggak semua orang paham soalnya jam Kayak prime time. misalnya lo tahu nggak prime time TV jam berapa? 7, 8 malam. Kok tahu sih? Lo gombal ya? dia di industri itu. Iya, betul. Lo Oke. gimana sih? Ya tahu aja. Iya. Berarti artinya kalau siarannya di pagi mantep lah. Mantap. Berarti kalian perform. Iya, berarti Alhamdulillah. perform. Naiklah pagi. Lalu. Naik pagi. Nah, naik pagi ini akhirnya kita pengen punya nama yang beda, bukan Iya. barengan sama Sahil Kamal lagi. Kan identitinya tetap Sarapan Seru nama acaranya. Heeh. Itu dari zamannya Ronald Tike juga, Sarapan Seru barengan sama Roti Mekar, Ronald Tike Melisa Karim. Oke. Nah, sekarang tuh kita pengen dibuatin. Namanya tuh apa? Akhirnya kita bikin kita lempar lah ke floor gitu kan. Enggak. Dua Bahlul tuh udah mulai muncul pas kita siaran sore. Oh, belum. Nggak percaya. Iya. Lo pilih siapa? Gue percaya dia sih sebenarnya sih. Kayak- Oke, kalau gitu. Terus, Pas terus? kita mau pagi itu, kita mau naik pagi, baru kita nanya. Kayaknya nggak pernah ada nanya-nanya gitu dah. Ada, Dua nanya. Bahlul itu udah mulai muncul waktu kita siaran sore ujung-ujung. Yang ngomong dua Bahlul Mendengar, pendengar. iya, bareng dua Bahlul. Kagak, Gue inget itu banget. pas proses, pas proses Pasti enggak. lu gara-gara lu sering ngomong Bahlul ya? Enggak juga. Enggak juga, justru gue sering ngomong Bahlul sejak Dua kita Bahlul. dua Bahlul. Oke. Tapi gue ngomongnya jorok banget. Oh, tapi kan nggak mungkin duo. Daki lipetan dengkul gitu. Oh, Jorok banget kan. Iya, duo daki lipetan. Gak dengkul usah nggak begitu. masuk kan. Maksudnya pada saat ngata-ngatain ceng-cengin gitu loh. Oke, Iya. dan akhirnya dua Bahlul, apapun gimana ceritanya, Iya. nama itu disematkan di siaran pagi. Iya, jadi Ya. Sarapan Seru barengan sama Dua Bahlul. I see, berarti Muncullah itu. nama itu. Nah, itu kan dua Bahlul tuh bahasa Arab. Ya, jelasin. Bukan, Apa sih? bukan. Bahlul tuh Jelasin. bahasa. Bukan. Jelasin. Sebenarnya Bahlul itu adalah nama orang. Oh iya. Yang orang ini sebenarnya filsuf. Ini udah Nggak, ini beneran nih? Beneran. Orang ini dan bahasan ini udah kita bahas di podcast Habib Jafar. Oke. Jadi apa namanya? Filsuf ini memang dia punya kelakuan yang suka nyeleneh. Aha. Nah, dinamakan si kelakuan-kelakuannya itu pokoknya intinya dinamakannya Bahlul lah. Oh, jadi nama dia jadi kata sifat. Iya. Kayak ih lo kamal banget gitu. Iya. Apa itu artinya? Marah-marah Lo mulu. kamal banget. Marah-marah mulu. Keren banget. Kok pakai ih? Kalau keren? Ih, lo keren banget. Emang orang nggak boleh Gitu. jijik Iya, sama emang nggak lo? boleh. Kok bisa orang jijik tapi muji tuh? Iya, maksudnya kan Aneh. jadi nama jadi kata Iya, sifat. iya, gitu, jadi gitu. Lalu makanya kalian pakailah. Maksudnya Iya. disematkanlah ke kalian. Iya. Karena kalian aneh. Dia Iya juga. yang aneh. Oh, lebih ke dianya. Dia yang aneh. Kelakuan paling Bahlul dia apa? Kamal Ada ini lah. paling. Yang paling Asbunnya baru dia paling Bahlul. Pernah merepotkan lu di kehidupan nyata nggak? Gara-gara dia asal ngomong. Enggak juga sih. Oh nggak pernah? Enggak, gue Alhamdulillah. tuh cuma takut kalau dia deket sama narasumber. Maksudnya gimana tuh? Dia kalau ngomong suka nunjuk. Iya sih dari tadi dia nunjuk-nunjuk sih. Iya. Makanya sekarang kalau podcast atau apa, gue yang di tengah, Oh. dia yang di pinggir, biar dia nggak nunjuk-nunjuk. Pernah tuh. Kayak
Apa? Intimidatif kan? ngobrol Intimidatif kan? Gitu kayak ngejudge kan dia. Kan lagi nyimak. Ngejudge dia ya. Salah aja bener gua. ya. Emang aneh lu. Raditya Dika lu. Tapi pernah nggak ada narasumber yang memaknai dia salah? Jadi kayak udah selesai baru, kok dia gitu ya? Siapa tadi? yang malu waktu itu? Nggak pernah ya, nggak ada yang tersinggung, Siapa? nggak ada lah ya. Di podcastnya baru rame ya setelah Dua Balul itu kalian baru bikin podcast sendiri kan kalau nggak salah? Iya, Juni tahun lalu 2025 kita bikinnya. Nah itu sama radio nggak masalah tuh. Oke, kita bikin podcast radionya. Karena podcastnya under radio. Satu perusahaan. Satu perusahaan. Satu holding. Oh, udah kita bikinin aja deh podcast. Iya betul. Oh, baru Buat generate money di bidang yang lain kan. Oh, baru naik tuh kalian tuh. Iya betul. MC Jadi sebenarnya macem. apapun yang kita capai saat ini itu tim di belakangnya banyak banget. I see. Kami berutang budi pada banyak orang sebenarnya. Si podcast itu sebenarnya baru naik pada saat puasa kemarin. Aha. Karena kita postingnya, kita bikin 15 episode buat puasa. Naik per 2 hari sekali. Oke. Jadi karena intensitasnya tinggi, istilahnya dapat panggung lah di situ, dapat Oke, views. Kalian kan. dapat views lah. Iya, Dapat views betul. di situ. Nah, mulai tuh orang-orang aware sama si podcast Bahlul ini. Oke. Tadinya kita bikin kan bi-weekly, 2 minggu sekali kan. Aha. 2 minggu sekali itu ya masih belum terlalu kena lah. Iya. Ya orang beberapa aja yang Oke. tahu gitu. Nah setelah kita Ramadan ini, kita merasakan tuh bahwa 2 hari wah, naiknya sekali signifikan ya. Apa pertandanya? Lo lagi jalan sama Kamal, tiba-tiba dia disamperin di mall. Oh dia udah banyak banget. Dia sekarang followers ya puasa kemarin itu masih 22 ribu. 22.000. Setelah itu? Sekarang 94.800. Gokil. Itu lo Gokil. Dari mulut orang yang jutaan mega KOL. Ya Allah. Kok gue yang salah? Gue capek sama lu dari tadi. Iya tapi Kenapa sih? kenaikannya Salah dia. 400%. Oh, iya, oke. Oh, iya. Kenaikannya 400%. Kita Gila, gitu ya, cepet banget. Jago ya. Lu jago kenapa jadi jago? Itu Toto ada 400%. Luar Iya biasa dong. lu. Ini tinggal kali 4. Oh iya ya. Oh Tinggal kali iya. 400% lebih. Iya iya. Lu kumon ya? Tapi dia aware sama hitung-hitungan dia. Iya, emang. Keren dia nih. Iya. Enggak, kalian separah itu ya? Ternyata kita yang bodoh. Tapi kita nggak akrab. Kalau dia kan tipikal orang yang udah mikirin harus punya tabungan berapa di usia berapa. Nah, gini. Artinya kan kenaikan 4 kali lipat itu adalah sebuah prestasi. Betul. Iya. Yang tadinya 1 orang suka jadi 4 orang suka. Gue Itu pernah dikasih tahu sama pertumbuhan. teman gue gini, investor itu lebih suka growth yang tinggi daripada jadi gini. Ini gue kasih tau ya. Iya, udah iya, ya. iya, oke. Tapi gue pengen lo membenarkan atau tidak benarkan teori ini. Aman aja. Jadi misalkan ada perusahaan nih, perusahaan lama, ya kan, valuasinya udah 1 juta, Iya. ya kan, sama ada perusahaan baru, belum ada valuasi, ya kan, mungkin baru 10.000 lah, Iya. gitu kan. Perusahaan lama ini di tahun pertamanya dia growth-nya sekitar cuman 1 juta 10.000, tapi kan valuasinya, 1 juta 100.000, tapi kan valuasinya berapa itu berarti? Berapa persen? Nggak tahu 1.100.000 Dari itu 1 juta jadi 1. revenue-nya Ya pokoknya atau naik valuasinya. jadi naik 100.000 dah. Pokoknya gitu. Apa, Pak? Buruan. Apa Dari revenue? 1 juta jadi Sat- naik. Cuma angkanya aja. Makanya gue harus tahu konteksnya. Pokoknya gini. Gue harus tahu konteksnya. Jadi seringkali yang multimiliarder di luar sana secara global, mereka lebih suka bikin perusahaan baru Yang masih growth masih banget. growth banget, padahal secara valuasi growth-nya kalau dibandingin sama perusahaan yang sudah existing itu masih jauh di bawahnya secara valuasi. Iya, tapi karena ini growth terus. Tapi karena ini dinilai persentase growth-nya jadi 60%, sedangkan yang ini cuma 4%. Makanya tapi investor- 4%-nya itu 1 juta, yang 60% cuma 300.000. Iya. Gitu. Makanya investor larinya ke situ. Ke sini. Ke yang kecil Bener nggak itu. Iya, artinya Iya. perusahaan yang terlihat cepat Iya. tumbuh lebih disukai investor gitu ya. Padahal artinya. secara valuasi head to head si perusahaan ini masih kecil dibanding yang gede ini. Ya, atau secara profit yang lama ini Lebih tinggi menguntungkan. secara ya. valuasi, bener nggak? Gua.
Iya bisa. Ada pertanyaan gak sih tadi di tempat gua di pernyataan gua nggak ada pertanyaan juga ya tapi ya. Pertanyaan Tapi tuh lu ngerti maksud gua kan ya? Ya gue ngerti maksudnya Iya. bahwa Bener gak kalau si orang-orang miliarder multibilioner itu lebih suka bikin perusahaan baru supaya terlihat growth-nya lebih bisa aja. tinggi secara persentase gitu. Bisa aja kalau dia mau jualan valuasi kan. Iya kan? Supaya orang beli Iya. Lo kepemilik paham itu. nggak yang tersirat dari dia tuh apa? Apa tuh? Intinya dia mau menggambarkan growth Ya, gua gua lupa kita itu, ngomongin apa pertumbuhan gua itu sekarang disukai sama orang-orang. Oh, Emang memuji diri sendiri. Iya. Salah, anjir, Karena salah. 400%. Iya. Orang tuh lebih suka kayak gue daripada kayak lu Radit. Iya. Karena lo tuh valuasinya Iya, secara nggak growth-nya udah mentok. Secara nggak langsung dia menjatuhkan iya, iya. elu di sini, Iya, tapi iya, Gue iya. cuma dengan cara pengen yang kasih tahu elegan. ilmu yang gue punya dari orang lain. Bener apa enggak nih orang ngomong gitu. Kagak ada urusan sama gua. Enggak, tapi artinya pertumbuhan lo kan luar biasa. Iya 400% kata lu tadi. Lo ada ini nggak? Ada perubahan nggak setelah duo Bahlulin di antara kalian berdua? Apa misalnya lagi jalan ke mall tiba-tiba ada demografi baru yang tadinya lo nggak pikir lo Grab tapi ternyata lo Grab misalnya gitu? Kalau dia kan dari awal mega KOL. Dia pertama kali gue kenal aja gue gedek banget. Kalau lagi jalan-jalan, lambat jalannya. Oh, foto Tahu nggak? bareng terus. Yes, dari mulai ibu-ibu sosialite, Iya. sampai tukang cilok minta foto sama dia. Ya bagus dong. Makanya gue nggak pernah mau kalau jalan bareng sama dia, mendingan ketemu di tempat. Oke. Iya, karena pernah jalan di Blok M Square nih. Iya. Karena ada event, kita mau ke parkiran Blok M Square. Kita dari M Block kalau nggak salah. Oke, M-Block tahu. Dia dari M Block ke Blok M Square itu ngelewatin 2 waktu sholat lah. Ya ada, lebay banget lo. Gue makanya udah sempet makan, udah baca buku-buku lo 2 kali, baca buku lo 2 kali itu. Kuala kumal, kuala nggak kumal, Iya, apalah iya, gitu. kuala bersih. Kuala bersih, udah baru dia nyampe tuh. Selama itu, Oke. kayak gue males. Sekarang. Dia yang begitu. Maksudnya gitu. Iya. Dia tuh jago banget. Lu Gue jago cuma banget sih. lu yang jago. Harusnya cerita gue berhenti di situ. Berhenti Kok jadi tuh. gue yang jago? Dia yang sering dimintain foto. Gitu loh. Enggak, lo kan bilang dulu. Lo bilang dulu. Gue Enggak, gini. gue bilang dari dulu. Lo dari paham ini dong orang sekarang sering permainan dimintain dia foto. gimana kan? Dia tuh pinter bermain kata-kata. Komunikasi Universitas Indonesia. Indonesia gila. Jago komunikasinya. Lu tanya apa kek, Bro? Lu nyatet banyak banget nih. Gak ada yang nanya. Mau framing gue Tapi doang dari tadi. Enggak. Gue berangkat dari orang yang suka sama dia. Nah, waktu itu di Discord gue ada Discord member. Iya. Jadi member YouTube gue kan ada Discordnya. Iya. Tahu? Pada nyaranin ngundang kalian. Oke. Oh iya. Iya. Wah, terima kasih Discord. Jadi makanya Discord. under radar gue tuh juga karena di Discord gue rame. Emang nama fans lu apa sih? Enggak ada sih nama fans. Raditers. Dikalicious. Raditya Wow Mania. Apa sih nggak punya lu? Ini kalau kayak gini nggak berhenti nih. Sampai dia dapet yang gong, dar baru berhenti. Masih nyari terus. Masih nyari terus. Nggak berarti nggak punya, nggak ada namanya maksudnya. Ya biasa aja sih. Biasa kalau aja ya. Gitu aja. Gue mau nyapa ini, gue mau nyapa soalnya mau makasih ya. Ah siapa tuh? Radit Iya, fans, nggak apa-apa. Radit fans. Nah, makasih ya. Radit fans Fans ya. Raditya Dika gitu. Boleh kayak gitu aja. Discorder. Enggak usah, Enggak, itu itu fansnya platform, Discord. Bahlul. Iya. Nah, itu lu tahu pinter lu tadi. Tahu, gua cuma tadi nggak lu pernah soalnya ngomongnya pakai. makasih Discord. Iya. Iya. Nah, udah rame tuh orang ngusulin undang duo Bahlul, undang dua Bahlul ya kan, udah rame. Terus gue buka tuh forum tanya jawab buat nanya ke kalian. Setelah berapa minggu berselang, rame lagi, undang bang, udah gue undang. Hari ini datang. Jadi artinya ada orang-orang baru yang juga nyaranin kalian, yang tidak baca yang sebelumnya. Oh, Jadi gitu. permintaannya rame sekali. Ini gue tanyain ke kalian, Iya. pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke. Ini sebenarnya buat Aldi Tahir, tapi kalian jawab ya. Kok gitu? Buat Aldi Tahir Cari yang kok buat nanya gue buat dong. kita. Ngapain yang buat Aldi Tahir? Iya, maaf. Siapa tahu mau kalian Di-tag jawab. lu. Iya. Harus di-tag Iya. lu. Kita di-tag-tagin lu. Titip tanya ke duo Bahlul. Dari Replay Bass. Si Bang Akmal kenapa marah-marah terus? Akmal lagi. Apa kebanyakan makan kambing? Apa sih alasan sebenarnya si Bang Akmal nggak mau bikin konten pribadi? Padahal lucu banget nih kalau bikin konten pribadi. Tuh gimana? Saya ngelihat bahwa dia emang nggak pernah mau bikin konten pribadi. Ya? Nggak pernah mau. Kenapa? Maksudnya- Mau kalau talent doang, lu jangan begitu. Yang jelas Iya, lo kan ngomong. gua coba- kan gua bilang. Nih klien nonton. Lu kalau bikin konten Gimana pribadi sih? memang nggak mau. Bukan nggak mau, kalau talent doang mau. Kalau rambut lu sampai sini gue jambak nih.
Kalau ada brand mau. Nggak harus brand dia kan juga suka ngidein konten buat gue mau aja asal talent. Oh kan lucu konten-konten dia tuh sama istri-istri. Sama istri-istri. Raja Majapahit ya. Sama istri-istri. Maksudnya apa? Iya sama ngomong dikit. Sama Lu kan istri. udah tahu segala kapa istri gua kan. Iya. Jangan sama dipancing istrinya. lagi. Betul. Justru gue belajar sosmed kan dia nih orangnya. Iya maksudnya kenapa nggak mau? Bukan nggak mau, nggak suka. Nggak suka ini Nggak ngerekam suka, diri sendiri. iya gitu, ribet. Kan Belum cuman editnya. Kan cuma tinggal ngerekam doang. Tinggal ngerekam doang. Ya maksudnya tinggal kita coba ya. Misalnya ini kan lo bikin. Nah, lo bikin Mau dia kalau digituin. Nah. Coba ayo. Apa ya? Bikin konten. Lu ngajak ke suatu tempat. Bikin konten. Ya apa kasih tahu Ya, bikin nggak apanya? tahu, nggak tahu. Review studio lo, bisa. sini review studio lo. Oke. Nih. Review pakai HP lo. Ngapain pakai HP gue? Ya udah pakai HP ini. Nggak mau gua. Tunggu, sabar. Kenapa lu nggak mau pakai HP lu? Kasih tahu dong. Diam lo baca. Pasti gua hapus. Galak banget ya. Galak banget. Dia kan mau ngeledek HP gua. Gitu. Ini gini aneh. Lu nge-shoot gua Bahlul. Oh, gua nge-shoot lo. Ya gua nggak mau, gua yang megang. Kenapa lo nggak mau yang megang? Selfie aja. Selfie biasa nih. Selfie. Kedeketan. Hai guys gitu. Hai guys, selagi ada di studionya Raditya Dika. Nih, ini adalah studio paling membosankan di dunia. Ya, masa Dia cuma digituin? punya 2 warna. Nih, abu-abu monyet. Nih, warna kayu. Udah, nggak percaya? Nih, gue kelilingin. Oh, ya kan? Nggak ada warna yang lain. Bahkan hostnya pakai warna yang sama Ubinnya. Tuh, lihat. Tuh, Ubin, host. Natural loh, natural. Gila, sih, lucu menurut gua banget. Natural sih. Ya, Natural sian sih. deh. Tapi orang yang punya ini keren lah. Dia founder stand up comedy. Parah. Ini tinggal matiin ini dia. Bisa. Itu bisa, gampang-gampang aja. Abis itu tinggal lo upload kan nanti. Kan nggak bisa gitu doang bikin konten. Itu harus ada boleh. editing, apalah. Nggak juga. Tapi yang juga. dia nggak mau itu adalah proses caption. dibaliknya. Nah, gitu. Proses dibaliknya dari lu bikin storyline, terus lu bikin kreatif ideasnya, Iya. terus lu shootnya, Iya. editingnya, itu dia nggak mau. Padahal sekarang zamannya bikin konten apa adanya ya. Iya Ya makanya. kan? Tinggal Tapi buka. kan tetap dit kalau misalkan ada pihak ketiga yang terlibat, kan nggak bisa gue bikin apa adanya gue doang. Oh. Pasti ada yang harus disesuaikan dong. Iya. Gue bikin konten yang sendiri aja kadang-kadang bingung mau konten apa. Pernah nggak lo udah videoin, lo udah siap upload tapi lo kayak kayaknya nggak deh gitu. Nggak pernah. Orang nggak pernah bikin. Kapan? Tapi ya Kapan nggak gua apa-apa lah ya. begitu? Gini aja kan juga udah rame juga kan. Iya. Podcastnya kan juga Jadi gue oke. lebih sering repost, collab gitu. collab. Iya maksud gue itu. Ya oke. Oke, ada lagi yang nanya dari Arashif, makanan Arab favorit Bang Kamal dan Bang Sahil. Makanan Arab favorit. Standar makanan Arab mah. Iya. Nasi kebuli, nasi mandi, nasi biryani. Nasi kebuli, nasi biryani. Sama kalau kuah-kuahan, kuah marak. Kuah marak tuh apa? Kuah marak tuh kayak gulai kambing. Tapi lebih encer. Oke, kalian berarti emang keturunan Arab? Ya iya, Iya, masa nggak keturunan. Nanya doang. Sultan. Gitu nanya doang marah. Iya, nggak maksud gue emang nggak kelihatan. Iya kelihatan. Kelihatan kan mastiin aja. Lu yang gue nggak tahu, lu orang apa sih? Hah? Lu orang apa? Raditya Dika, Palembang. Nyokap gua Raditya Palembang. Radit. Oh bener? Iya, nyokap gua Palembang. Iya, nyokap Palembang. Bapaknya? Coba tebak. Raditya Dika. Bugis. Dit Makassar. Salah. Batak, gue Nasution. Wih, di Batak. Kalau bisa nebak di Makassar? Ya kan nembak bebas aja. Nggak usah di dit gitu Iya, dong. Kalau kayak gitu mah nebak aja. Iya gue lupa dia Batak yang bulat atu-atunya. Apa tuh Batak yang bulat tuh? Kan orang Batak biasanya kotak mukanya. Tegas ini. Rahangnya. tegas. Oh, rahangnya. Iya, lo kan pala lu begitu. Nggak kayak Batak. Apa sih? Dia ngejudge pala gue sih. Bukan emang palanya bunder. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah diomongin juga Ini pala kalau di gue kayak keluarga gue gimana. namanya Panjul. Kalau keluarga gue ya. Kalau dipanggil sampai gede, Jul gitu dah. Se-Arab apa keluarga lo? Kita di belakang rumah kita ada minyak mentah yang kita bor. Nah, sarap itu. Se-Arab apa keluarga lo?
makan makanan Arab tiap hari kah? Enggak juga. Oh, enggak. Intinya lu masuk ke rumah gua kayak lu masuk ke daerah Condet aja. Ini beneran? Wangi banget. Oh. Wangi Lu parfum. pakai gituan ya? Iya Pak, Apa pakai namanya? buhur. Ya, pakai buhur ya. Rumah lu nggak? Enggak demen. Oh. Nggak ada yang doyan baunya. Padahal itu ngundang malaikat. Lu ngasih tahu gua lu. Gua nggak tahu. Kita nggak ada yang suka baunya. Tahu gitu dari Buhur awal itu ya? dipasang. Oh, iya? Makanya di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram Hah? itu kalau mau sholat pasti ada Buhur. petugasnya itu dia kelilingin dulu Biar ngundang buhur itu. malaikat. Buhur itu kan dari kayu kan, Oke. dari kayu-kayu yang disukain sama Nabi Muhammad tuh. Dipasang itu kenapa? Karena malaikat suka sama wangi-wangian. Tuh, lo pasang nanti di rumah lu. Gue punya tempat-tempatnya, cuma gue jadiin pajangan doang, nggak pakai. Ya dibakar lah. Ya iya. Kalau anak lo ajarkan budaya-budaya Arab juga atau udah mulai Anak dia Las Vegas banget. gokil? Judi Diajarin. dong anak gue. Judi. Umur 3 loh dia. Kesian, belum berdosa. Belum berdosa. Orang nggak mau sholat, gue suruh sholat anak gue. Terlalu ini apa maksudnya Las Vegas tuh maksudnya Bebas pergaulannya, banget. Bebas banget. bebas. Iya. 3 Pulang tuh tahun. bisa tengah malam. Pulang kan dia sekolah anaknya. 3 tahun? Iya, anaknya 3 tahun. Oh, iya. Pulang sekolah itu jam 12 malam. Iya. Ditanya kamu dari mana? Sabung ayam, Pak. Tapi online ya. Kan Gen Alpha. Semua sekarang serba online. Selalu ada ini ya jawaban dari dia ya. Selalu ya. Aneh lagi lu percaya apa dia ngapain umur 3 tahun judi. Sabung ayam lagi. Oke, terakhir nih dari Cacicu. Kata lu banyak. Kok udah Ada terakhir? banyak kan gue ngambil 3. Oh, Ngambil oke. 3 doang dia. Dari Cacicu. WK, semua pertanyaan sudah terwakilkan. Ceh, jangan nanya sih kamu. Ngapain lu bang? Lu bisa pilih yang lain kali. Apa dong gue mau milihnya itu? Kenapa protes? Lo marah mulu deh. Cuma Bebas. 2. Lo gak Bebas apa-apa sih. ya? Seru banget sama gue dong. Gue suka Kan nonton. milih. Gue suka nonton podcast ini ya. Kadang-kadang lu lebih dari 3 pertanyaannya. Gue cuma dapat 2 atau WK doang. Lu jahat lu mau kita berdua lu. Lu sama dokter Tirta sama dokter Iya. Dia banyak pertanyaannya. Iya betul. Oke, ya udah gue tanya nih. Dari tahu isi identity crisis. Aduh aneh banget fanbase lu ya nama-namanya ya. Tahu isi identity apa sih? Tahu isi identity crisis. Buat Bang Kamal, capek nggak sih tiap podcast tensinya tinggi terus nggak takut stroke muda apa? Ya dia tensi tinggi mulu. Enggak, tapi tensi gue rendah. Ya tapi kan lo marah-marah mulu. Kan nggak ada urusan. Lu tahu nggak secara ilmiah itu nggak inline. Nah tuh kan marah lagi barusan. Nggak marah, nggak tahu. Itu naik. Nggak naik. Biasa aja. Maaf ya, Jawab lu. maaf, Nih, maaf. lu punya temen cek darah nggak orang sini? Ngapain gua punya temen Dia nggak cek tahu. Lu suruh dia kesini. Kok cek darah ya? Salah. Cek tensi maksud gua. Lu punya alatnya gak? Yang gitu. Iya lu cek tensi gua. Lu cek tensi. Coba. Coba. Lu butuh yang gitu kan? Alatnya Iya, kan? betul. Just. Udah pakai itu. Ya, tuh. 1, 10, Ya, 80. baca apa, Makanya maksud gua berani nantang lu. Tensi gua normal. Karena Bener emang apa enggak? Bener. apa? Bener normal. Bener normal. Ya udah, kan orang worry aja soalnya lu marah-marah mulu. Bahkan gue keturunan darah rendah. Karena mak gue darah rendah. Makanya dia naikin terus tensinya. Oh, biar stabil. Biar stabil. Kan Biar dia keturunan nggak ya. dianggap anemia. Oke. Dia mau normal. Enggak, kenapa sih ada orang yang dianggap anemia tuh buat apa? Kok ngejajing penyakit sih? Dia kan anemia tahu jadi temenin. Kenapa? Aneh. Jujur ya. Apa? Lu pernah emosi nggak pas lagi nyetir atau apa? Ya sering lah kalau nyetir. Pernah ngajak ribut orang nggak di mall? Enggak. Kalau berantem gue gak berani. Oh. Cuman sebenarnya gue tuh ngomong normal. Cuman orang aja yang pada nggak normal menilai gue ngegas. Hah? Padahal Nggak, dia ngegas puasa sih. ya? Gila lu Iya, ya. dia ngegas sih. Enggak, tapi lu aja terlalu sok-sokan. Enggak, Lu kan sok-sokan lu. Udah nunjuk Makanya barusan. orang ketemu lu itu langsung pada bilang kayak gini. Dim, kenapa kenceng banget ya? Sengak iya, gue dari kecil begini, makanya gue sering digebukin sama senior. Iya. Gue nggak, ya dari SMP. Tapi kan gue nggak tahu. Kenapa Gue digebukin Gue sama nyurang senior? dari kecil tuh gue nyurang. Oh, Gini, jadi senior tuh ngerasa, oh ngajak ribut nih. kayaknya. Oh. Iya, makanya tuh dipukul aja. Oke, iya iya Kok emang. nggak ada bengep-bengepnya? Iya, tapi kan dulu kan bengep. Masa bengep bertahun-tahun lalu? Biasa aja. Udah, gua bengep. cuma nanya. Biasa Gua aja. cuma nanya. Enggak. Gue tuh sebenarnya apa namanya karakter aslinya tuh sengak.
Gitu. Iya. Tapi aslinya baik. Baik aslinya. Baik. Gua yakin Radit dia Cahaya. baik. Baik ya? Apa itu lebih ke freak ya? Itu kayak freak. Baik. Iya betul. Oke, buat kalian tahun ini ada project apa yang bisa di-share ke kita semua? Kita mau coba hal-hal yang baru. Oke, contohnya? Kan sekarang IP yang kita punya bareng sama kantor itu kan podcast Bahlul. Iya, podcast baru. Kita pengen explore lagi, kita bisa bikin apa lagi ya? Oke. Karena mumpung lagi dikenal banyak orang juga gitu. Nggak Kalau mau- suatu hari produser film datang. ngapain? Namu dong. Ambil nastar terus begitu pergi. Kurang ajar ya berarti. Spesifik banget ya. Masih ada tuh nastar di rumah lu? Enggak, udah enggak ada lah. Kan ada agak lain, Iya. ada podcast GJLS Iya. jadi film. Dua Bahlul nih menurut gua potensi jadi film. Anjay, Radit. Aminin dulu aja. Iya. Lu punya budget berapa? Lo kok jadi gue yang Lu bilang menurut lu Ya, potensi. menurut gua potensi. Berhenti di situ ide lu. Kagak ada eksekusinya. Enggak. Ih, pelit. Kok jadi pelit? Oh, iya, oke. Enggak, maksud Sorry. kan gua bukan PH. Oh iya, oke. Siapa tahu ada PH yang nonton. Jujur ya. Heh. Tertarik nggak kalian? Kalau tiba-tiba gara-gara kita ngobrol kayak gini nih, terus gue bilang nih cocok jadi film. Ada Pak Sunil, Pak. Mana? Ya enggak di iya, rumahnya di oke, rumahnya. iya, oke. Pak Sunil lagi nonton, Pak Parwes lagi nonton, terus boleh nih film nih. Tertarik. Tertarik. Udah punya ide nggak kira-kira ceritanya soal apa? Kalau ceritanya Nggak tahu belum lah ada gua. idenya, cuman kita berdua sama-sama tipikal yang tertarik untuk main film. Oh, Joko Anwar gitu, Bahlul in the Cell. Bahlul in the cell. Berantem dong. Kalau gue berdua sama dia. Iya siapa tahu. Ya, gua nggak Bahlul tahu. in the Iya, cell. Iya, Pengabdi lucu tuh. Bahlul, Pengabdi Bahlul. Ih, gue gak tahan sih itu bener. Kalau gue gak boleh keluar bertahun-tahun sama Menghadapi lu. lu terus tiap hari. Itu Pak. Kalau ada yang mau tertarik ya. Tertarik aja. Justru Oke. kita lagi dalam momen kayaknya mungkin bisa lebih dari ini kali ya gitu. Which is film kan? Iya maksud gue Salah nggak satunya. perlu film doang. Oh. Bisa macam-macam lo mau bikin apa drama apa program TV lah apalah drama apa gitu apa kek. Iya. Kita lagi ready for everything. Oke. Gitu, Tapi feeling insya gua Sahil sama Kamal ini tahun kalian feeling gua. Amin. Terus tahun depan gimana? Anak gue belum kuliah loh. Baru 3 sama 5 umurnya. Iya tahun depan makin naik lagi. Ah gitu. Iya, Kalau doa jangan cuma setahun. Iya enggak kan ini momennya sekarang. Ini tahun kalian, tahun depan siapa? Lu lagi. Lu aja terus. Kok jadi gua? Ya maaf ya, aku bercanda. Karena jujur ya di Discord gua lu salah satu yang paling sering diminta datang. Kalian berdua ini. Dua Bahlul. Dua Bahlul ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Yang belum punya nama itu, terima kasih. Fanbase-nya Raditya Dika. Anyway, terima kasih udah mampir ke sini. Terima Kalau kasih. teman-teman ada yang mau nonton, Sama-sama. silakan Terima kasih nonton banyak. podcast Bahlul ya. Podcast Iya. Bahlul. Podcast Bahlul. Lu dong ke sono. Ya, boleh. Berani nggak lu? Berani lah. Kenapa harus berani enggak? Berani nggak lu? Kita kasih makan doang. Makasih semuanya udah datang Ke ya. situ, Thank you semuanya.